Kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat dengan tersangka Pendeta Joseph Andreas Manobe alias Pendeta Yandi Manobe CS kini ramai dibicarakan oleh publik. Para tersangka diduga melanggar pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP yang terjadi pada Rabu, 27 April 2023 di Jalan Patimura Nomor 3 Kota Kupang, Kelurahan Bonipo, Kecamatan Kota Lama. Terhadap hal ini, Wakil Bupati Kupang, Jerry Manafe selaku pelapor angkat bicara dan menjelaskan pokok perkara yang melibatkan tokoh agama itu. Jerry Manafe menjelaskan bahwa gereja Agape bukan sesuatu yang baru bagi dirinya sebab sejak kecil sudah menjadi bagian dari gereja AGP hingga ditunjuk sebagai majelis dan mengabdi kurang lebih 28 tahun. Dikatakan, Yayasan Misi Agape memiliki 3 misi utama yakni bergerak di bidang keagamaan, pendidikan dan sosial. Dari ketiga misi tersebut, khusus keagamaan dibangunlah gereja Agape. Di bidang pendidikan, didirikanlah sekolah Hosana lalu memberikan beasiswa dan kegiatan sosial lainnya yang masuk dalam bidang sosial. Sehingga Agape ini dia lahir itu dia ada yayasan duluan. Yayasan Misi Agape. Yayasan Misi Agape ini dia punya 3 misi. 3 misi yaitu satu keagamaan, salah satunya dia bangun rumah gereja, yaitu sekarang gereja Agape sudah dibongkar itu. Yang kedua itu adalah pendidikan, yaitu ada sekolah Hosana sekarang, dan ketiga ada sosial, yaitu bantu anak-anak yang pergi beasiswa untuk sekolah teologi dan sebagainya. Dari 3 ini akhirnya dari keagamaan ini dia bentuk itu gereja Agape. Dulu cuma nama gereja Agape. Tapi pada saat tahun 2005 itu dia menjadi Jemaat Gemit Agape. Karena kita sudah serahkan gereja Agape ini bergabung dengan Gemit. Sehingga kalau di Gemit dia menjadi Jemaat Gemit Agape. Sampai dengan sekarang. Begitu. Terkait dengan konflik yang terjadi hingga berujung saling melapor di polisi, menurut Wakil Bupati Kupang ini bahwa para tersangka memiliki tujuan yang baik namun caranya yang keliru kemudian menimbulkan perbedaan pendapat hingga timbul masalah hukum. Kita sudah berproses ini cukup lama. Kita dalam proses salah paham ini atau cocokan ini, kita sudah dimediasi oleh Sinode Gemit, oleh Majelis Harian Gemit Sinode, MSA, Majelis Sinode Harian. Itu dipimpin langsung oleh Ibu Ketua Sinode, Ibu Mary Korimon bersama Bapak Wakil, Bapak Sekretaris Umum dan Wasek. Nah, ada bersama pimpin. 3 kali tidak dapat titik temu. Tidak dapat titik temu ini teman-teman. Dia bilang Pak Paul, Pak Yan DCS itu belum mau berdamai, belum ada kesepahaman, jadi belum mau. Karena tidak ada titik temu, maka Majelis Sinode Gemit membentuk tim hukum untuk mengkaji masalah tersebut lalu memberikan rekomendasi. Kemudian Pendeta Yandi CS melaporkan ke polisi dengan tuduhan penggelapan uang sekolah Hosana sebesar 3 miliar rupiah lebih. Tapi mereka melapor saya itu ada penggelapan. Penggelapan apa? Uang sekolah yang saya pernah klarifikasi dulu. Mungkin di video yang lalu saudara, saya klarifikasi uang sekolah itu memang saya pegang. Kenapa saya pegang? Karena saya masih sebagai ketua Yayasan Misi Agape. Memang betul saya tidak bisa menipu karena ini pekerjaan pelayanan. Memang betul saya pegang mandat itu dari 2004, betul. Tapi sampai dengan saat ini belum terjadi rapat anggota lengkap untuk menggantikan. Jadi bukan saya mau pegang itu, saya tidak mau juga, saya mau cepat serahkan. Tapi saya harus serahkan ke siapa? Nah, ini yang saya menjadi beban. Saya pegang barang ini, saya pinjam Victory News, tapi saya mesti serahkan ke Timex, tidak bisa. Saya pinjam si A, saya serahkan ke si B, tidak bisa. Kalau saya mau serahkan si B, harus atas seizin si A dulu. Karena saya pinjam uang dari dia, umpamanya 10 juta dia kasih pegang. Pak Jerry, saya mau berangkat, saya titip kau uang 10 juta. Tapi datang saya harus kembalikan ke beliau, bukan saya harus kembalikan orang lain. Lanjutnya, pada tanggal 20 Maret 2022 dirinya mendapat undangan untuk menghadiri sidang istimewa di bawah tata gereja Gemit. Sidang diawali dibuka oleh Paul Dima, dipimpin Pendeta Yandi Manobe untuk membahas 2 agenda penting yakni rencana pembangunan gedung gereja dan menyepakati hal-hal yang berkaitan dengan legalitas gereja. Jerry Manafe menyebut untuk legalitas gedung gereja, sertifikat tanahnya bermasalah karena sertifikat di bawah oleh kepengurusan sebelumnya. Atas kesepakatan bersama, dibuatkan sertifikat baru atas nama Yayasan Misi Agape namun dalam perjalanan, tanpa sepengetahuan dirinya,
Sertifikat itu dibalik nama menjadi Yayasan Hosana Agape pada tahun 2022 lalu mengambil alih gereja untuk pembangun gedung gereja. Menurutnya, membangun gedung gereja tidak menjadi masalah namun mestinya prosedur harus dilewati. Setelah itu, dirinya diminta untuk mengembalikan uang milik sekolah Hosana senilai 3 miliar rupiah lebih. Sementara sekolah Hosana di bawah Yayasan Misi Agape bukan Yayasan Hosana Agape. Nah, dari situ saya bilang saya tidak bisa serahkan ke Yayasan Hosana Agape. Karena apa? Karena sekolah ini ada di bawah Misi Agape. Tapi kalau Bapak Ibu bikin Misi Agape, saya serahkan. Tapi kalau saya serahkan sekarang ke Hosana Agape, berarti pas saya salah. Karena ini sekolah di bawah Misi Agape. Sudah, itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu ada pembicaraan di situ, jadi itu misinya sudah di situ. Dari miskomunikasi dan ketidakcocokan itu kemudian timbul tuduhan penggelapan uang sekolah yang disematkan kepada dirinya. Padahal sebenarnya, uang tersebut disimpan di bank BRI atas nama sekolah Hosana namun secara regulasi tidak bisa karena sekolah belum ada izin operasional dan struktur kepengurusan maka disarankan untuk memindahkan uang tersebut ke bank lain. Dari bank BRI tidak boleh karena OJK tegur, mereka minta saya untuk segera pindah. Saya pindahlah ke bank NTT. Kenapa ke Bank NTT? Bank NTT itu adalah satu bank yang bermitra juga dengan pemerintah daerah. Nah, untuk itu saya pindah ke sana, dia tidak bisa buka rekening biasa, tetapi dia buka rekening yang disebut, dia punya satu skim yaitu Flobamora Cashback. Flobamora Cashback ini adalah di Bank NTT. Nah, saya pindah ke Bank NTT itu dengan keluar cashback itu, sayalah sebagai penjamin bahwa uang itu uang sekolah. Makanya di sini Pak Dorong lihat jelas ini dia bilang lembaran kedua, garis kedua di belakang atau nama satu. Yang mana Bang? Garis kedua. Hosana. Kami sampaikan bahwa tabungan cashback Bapak dengan nomor rekening atas nama Jerry Manafe. Hosana. Jerry Manafe Hosana, tetap sekolah Hosana. Karena saya sebagai penjamin, saya tidak boleh tidak. Kalau tidak mereka tidak mau. Karena kalau buka atas nama Hosana saja nanti ada di sini dia poin. Dia bilang gini. Kalau buka atas nama perusahaan yayasan itu mesti ada hal-hal ini. Nah, tapi kalau nama pribadi boleh. Tapi saya punya Jerry Manafe Hosana. Makanya mereka minta untuk dicabut keluar. Nah, kemudian dari hal ini lagi, ini saya punya dia bilang di sini. Ini dia menerangkan karena mereka teragu itu uang mungkin di saya. Dia bilang apa? Pak baca coba. Melalui surat ini kami sampaikan bahwa rekening tersebut adalah benar nasabah pada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, kantor cabang Olemasi dan masih aktif sampai dengan tanggal terbitnya surat ini. Demikian surat keterangan yang dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jadi uang ini semua ada di sini. Saya tidak pegang, masih aktif. Dia punya semua rekening bank dan bunga-bunga semua ada di sini. Tidak ada satu rupiah pun saya sentuh selama 1 tahun. Ini teman-teman bisa lihat sampai di belakang sini ada semua. Ini bank punya, bukan saya yang bikin-bikin. Nah, disitulah terjadi. Kita lihat ini berita acara penyerahan. Saya punya penyerahan ke sinode ada berita acara. Berita acara semua ada dan ini di sini tanda tangani oleh Ibu Ketua Sinode, oleh saya disaksikan oleh Wakil Sekretaris dan oleh Pak Marcel Pangidai. Ini kita ada. Nanti saya kirim kasih. Nah, ini salah paham di sini. Mereka anggap saya mau pegang itu uang kuasai. Teman-teman, Bapak Ibu, pemirsa semua, masyarakat, saya tidak mau menguasai. Saya punya kesibukan cukup banyak. Tetapi saya tidak bisa menyerahkan uang ini kepada orang yang atau kepada badan yang bukan miliknya. Saya harus serahkan pada badan miliknya. Badan yayasan mana yang atau badan yayasan yang punya milik adalah Misi Agape. Ia mengakui bahwa Yayasan Misi Agape sedang mati suri sebab terjadi pertikaian tahun 2003 semua tinggalkan dan sebagai ketua majelis dirinya tetap memperhatikan yayasan. Jadi bukan saya pergi mau ambil atau saya mau kuasai. Saya tidak sama sekali Tuhan Yesus Kristus tahu, saya tidak sama sekali mau menguasai uang itu. Dan uang itu bukan uang gereja. Sekali lagi bukan uang gereja, saya tidak urus uang gereja. Yang saya pegang adalah uang sekolah. Dan kapanpun mau diserahkan, saya siap menyerahkan asalkan tepat pada orangnya. Tepat pada Yayasan Misi Agape. Ditambahkan, selain mediasi di Sinode Gemit, pertikaian itu sempat dimediasi sebanyak 8 kali yakni di Subdit 1 Dirkrimum Polda NTT sebanyak 3 kali, Subdit 2 sebanyak 5 kali namun pendeta Yandi CS bersikeras tidak mau damai dan pada akhirnya Pol Dima ditetapkan sebagai tersangka hingga ditahan.
Waktu pada akhirnya ditetapkan tersangka dan Pak Paul Dima ditahan, saya juga sangat sedih. Bukan saya senang. Sebagai orang Kristen, saya dengan dia itu teman, adik saya. Untuk apa saya senang bertepuk tangan di atas penderitaan orang? Tidak. Saya tidak mau. Saya orang Kristen. Saya anak Tuhan juga. Saya hari ini jadi wakil bupati karena jemaat Agape, karena gereja Agape. Saya pelayanan di sana, orang kenal dan Tuhan percayakan saya hal lebih besar, yaitu menjadi wakil bupati. Jadi masalah ini sebenarnya kita bisa duduk bersama untuk menyelesaikan. Tidak perlu kita gambar-gambor di luar, tidak perlu kita mendatangkan masa atau kita berbicara yang untuk mencari opini, tidak perlu. Karena ini masalah internal yang kita bisa selesaikan. Dan uang ini seutuh-utuhnya ada. Saya tidak pegang 1 rupiah pun juga, seutuh-utuhnya ada. Tidak ada kurang. Dan kita sudah berbicara perdamaian. Nanti saya kirim Bapak Ibu, kita sudah berbicara perdamaian. Dan perdamaian itu memang belum ada di hitam di atas putih. Tetapi kita sudah bicara di muka mimbar. Di muka mimbar gereja, ini Pak Paul Dima menyampaikan permohonan maaf di atas muka mimbar dan di depan Pak Kapolda hadir. Ini di sini. Ini tanggal 5 November tahun 2023. Menurutnya, terhadap upaya perdamaian tersebut, dirinya membuat draft penyelesaian masalah. Paul Dima dan Pendeta Yandi Manobe CS juga melakukan hal yang sama namun sangat sederhana sehingga dirinya ingin dibuat dengan bahasa hukum yang mengikat agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Sebenarnya perdamaian kita ini harus juga di notaris, itu jauh lebih baik. Tapi karena kita orang Kristen, cukup kita bikin draft sama-sama setuju. Draft saya kasih waktu itu diterima oleh Pak Yandi, dibacakan oleh Pak Yandi dan diterima oleh Pak Yandi pada saat itu. Seharusnya kalau memang dalam hal itu ada yang kurang atau ada yang lebih, kita duduk bersama, kita bicara. Seorang mau nikah saja kan mesti duduk para jubir untuk membicarakan. Apa mulai bicara kurang lebih, cocok, kita naik pelaminan pernikahan. Jadi seharusnya ini kan kita bisa duduk bicara. Nah, sampai dengan Pak Yandi ditetapkan bersama teman-teman lain tersangka, saya kira itu kan bukan kewenangan saya. Karena hal ini Pak Yandi dengan teman-teman, Pak Paul dengan teman-teman, sudah melaporkan saya di polisi lebih duluan masalah penggelapan, baru saya melaporkan masalah pemalsuan. Dan ternyata pemalsuan ini terbukti dan tidak, itu kan kewenangan polisi. Itu adalah penyidik. Nah, sampai di tingkat sana, apa yang penyidik katakan sampai dengan tersangka, itu adalah domain polisi, bukan domain saya. Jadi jangan digeser-geser bahwa ini ada cepat. Saya tidak ada. Dalam nama Tuhan Yesus saya bilang, saya juga tidak berkeinginan untuk Pak Paul, Pak Yandi dan teman-teman dihukum. Tetapi karena ini sudah ada di domain hukum, saya tidak bisa intervensi. Makanya mari kita duduk, kita selesaikan. Hari ini kita selesaikan, hari ini juga saya izin Pak Kapolda dan Kepolisian seluruh, dan saya izin dari Majelis Sinode Gemit, dan saya izin dari semua teman-teman, kita tanda tangan untuk mencabut laporan dan kita berdamai. Tidak ada yang tidak. Kita orang Kristen, mari hati, hal, kasih kita. Jangan cuma kita bicara, tapi mari kita laksanakan. Saya itu. Dan saya juga minta lewat kesempatan ini,